Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Batik Surakarta. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kita yang terakhir di bab 6, yakni kita akan mereview materi tentang kemagnetan. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya semuanya ya? Oke. Akan Bu Guru mulai, tapi sebelumnya Bu Guru akan ingatkan bahwa besok hari Senin kita akan ada ulangan atau penilaian harian mengenai materi kemagnetan. Nah, untuk itu anak-anak mohon dipersiapkan buku catatannya untuk diupload pada hari ini juga. Nanti diberikan waktu sampai dengan jam 8 malam. Upload materinya dari yang kalian catat selama 5 pertemuan ini. Apabila itu terlalu banyak, maka kalian bisa gabung-gabungkan dengan menggunakan aplikasi HP apapun. Boleh menggunakan kolase foto, boleh menggunakan foto grid atau apapun. Seperti pada contoh berikut ini, ada punyanya, misalkan saya beri contoh punya Nike kelas 9A, fotonya ada, foto catatannya ada beberapa, maka kalian bisa jadikan satu menggunakan aplikasi HP. Jadi dijadikan satu seperti ini ya. Oke, jangan lupa di atasnya diberikan nama kalian masing-masing berikut dengan nomor urut dan kelasnya. Dan di sini ada namanya juga. Oke, begitu ya. Sudah siap ya, kita akan mulai pembelajaran kita mereview materi tentang kemagnetan. Kita mulai dari 3 jenis benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Apakah kalian ingat apa saja benda berdasarkan sifat kemagnetannya? Nah, betul sekali, ada 3 berdasarkan sifat kemagnetannya. Ada ferromagnetik, ada paramagnetik, dan ada diamagnetik. Nah, ferromagnetik itu apa anak-anak? Ferromagnetik itu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Betul sekali, ada baja dan ada besi, ada nikel. Itu jadi ferro itu kalau ditarik magnet dia akan kuat. Kemudian ada paramagnetik. Paramagnetik itu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Jadi contohnya ada aluminium, ada aluminium, ada magnesium. Kemudian ada diamagnetik. Diamagnetik itu benda yang tidak mampu ditarik oleh magnet. Contohnya ada perak, ada emas, ada tembaga. Oke, kita lanjut. Terdapat 2 jenis benda berdasarkan kemudahan untuk dibuat magnet. Ada bahan magnet yang kuat dan ada juga bahan magnet yang lemah. Bahan magnet yang kuat itu dia susah dijadikan magnet, tetapi ketika dia sudah menjadi magnet, maka dia akan menjaga sifat kemagnetannya itu dalam waktu yang lama. Jadi susah dibuat tapi juga susah untuk dihilangkan sifat kemagnetannya. Kemudian ada magnet lemah. Magnet lemah itu dia mudah untuk dijadikan magnet, tetapi dia tidak bisa menjaga sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama. Jadi magnet lemah itu mudah dibuat magnet, tetapi juga mudah menghilangkan sifat magnetnya. Contohnya di sini kalau magnet kuat adalah baja, sedangkan magnet lemah adalah besi. Oke, next kita lanjutkan. Nah, sifat magnet itu seperti apa sih? Seperti yang kalian tahu bahwa magnet itu ketika dia sejenis maka dia akan tolak menolak. Sedangkan ketika dia berbeda jenis maka dia saling tarik menarik. Nah, magnet-magnet itu terdiri dari magnet-magnet kecil yang mengarah ke arah sama disebut dengan elementer. Magnet-magnet kecil atau elementer ini mengarah ke arah yang sama kalau dia merupakan magnet. Anak parahnya atau arahnya ini menunjukkan kutub utara, sedangkan sisi yang lainnya adalah kutub selatan. Kita lanjut. Cara membuat magnet ada 4, masih ingat? Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah induksi. Nah, kita lihat dulu yang konduksi dan induksi. Perbedaannya apa? Di sini kita lihat kalau induksi itu dia menempel, jadi dia menyentuh, sedangkan konduksi itu tidak menyentuh, hanya didekatkan saja. Nah, konduksi itu dia menempelkan atau menyentuhkan magnet ke benda yang akan dijadikan magnet. Sedangkan induksi dia mendekatkan magnet ke benda yang akan dijadikan magnet. Ketika dia mendekatkan dengan magnet, maka akan terjadi perubahan arah magnet-magnet elementer yang menjadi beraturan. Nah, kutub yang dekat itu menjadi kutub yang berlawanan, sehingga kalau misalkan ini kita dekatkan, ini magnet penginduksi ya, misal yang di sini ini magnet penginduksi, ini besi atau baja yang ingin dijadikan magnet. Ketika kutub selatan yang di dekatnya, maka yang terjadi penginduksi, yang dia akan menginduksi menjadi kutub utara, begitu seterusnya. Oke.
Untuk menggosok ini ke arah yang sama. Jadi menggosokkan suatu benda dengan magnet yang mampu menjadikan benda memiliki sifat magnet dan magnet elementernya menjadi beraturan. Nah, perlu diingat bagian benda yang disentuh magnet terlebih dahulu akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menyentuhnya. Jadi kutub magnetnya nanti yang pertama kali adalah sama. Misal seperti ini, maka ini adalah kutub utara. Kita lihat di sini, anak-anak, ya ini tadi yang menggosok ya. Jadi kutub magnet yang pertama kali terkena itu akan menjadi kutub yang sama. Prinsipnya kutub pertama bertemu nanti akan sejenis. Jadi seperti ini, nanti kutub yang pertama kali bertemu dia akan menjadi yang sejenis. Sedangkan induksi ini prinsipnya arah kutubnya searah. Besi, kalau besi nanti sifatnya sama ya, seperti yang tadi kita kemukakan bahwa besi itu sifatnya hanya sementara, sedangkan magnet adalah baja sifatnya adalah tetap ya. Oke, kita lanjut. Cara membuat magnet yang ketiga, yang keempat ya, ini ya, maaf ya, ada yang tadi yang terakhir ya, keempat adalah elektromagnetik. Elektromagnetik itu melilitkan suatu besi dengan kawat berarus listrik. Jadi seperti contoh ini ada paku, itu dililitkan dengan kawat, kemudian diberikan sumber tegangan. Nah, ini nanti ternyata pakunya itu akan menjadi memiliki sifat magnet. Jadi dia akan memiliki sifat magnetnya. Semakin banyak lilitannya ini, maka sifat magnetnya akan semakin kuat. Semakin besar arus yang dialirkan, sifat magnetnya juga akan semakin kuat. Jadi sifat magnetik itu dipengaruhi oleh arus listrik dan jumlah lilitan. Nah, bagaimana cara menentukan arah kutubnya? Dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ini yang tangan kanan ya, ini ya tangan kanan. Menggunakan kaidah tangan kanan, keempat ibu jari itu menunjukkan arah arus, sedangkan jempol itu menunjukkan kutub utara. Seperti pada contoh, ini arusnya itu arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, kutub positif itu biasa ditunjukkan dengan yang lebih panjang. Kemudian dia akan naik ke atas, mengalir begitu, kemudian dia akan turun ke bawah. Nah, kita gunakan kaidah tangan kanan, berarti itu tangannya itu naik ke atas, kemudian dia akan tengkluk. Berarti jempolnya ini akan menunjukkan kutub utara. Nah, ini jempolnya menunjukkan kutub utara. Itu cara menentukan arah kutub magnet dengan elektromagnetik. Nah, kemudian bagaimana cara menghilangkan sifat magnetnya? Yang pertama bisa dipanaskan, kemudian bisa dibanting atau dipukul dengan keras dan dialiri arus listrik bolak-balik. Yang ini tadi, yang mana tadi? Yang sebelumnya tadi adalah dialiri dengan arus searah ya, ini dialiri dengan arus searah. Sedangkan cara menghilangkannya dialiri dengan arus bolak-balik, dia akan menjadi hilang sifat kemagnetannya. Kita lanjutkan, medan magnet, masih ingat ya medan magnet ya? Apa sih medan magnet itu? Medan adalah ruang yang masih terdapat pengaruh gaya magnet. Jadi semakin dia itu kuat magnetnya, semakin luas ruangannya, medan magnetnya yang dimilikinya semakin kuat, maka semakin rapat, maka berarti dia magnetnya itu semakin kuat. Nah, keberadaan medan magnet dalam sebuah ruangan dapat dilukiskan dengan menggunakan garis-garis khayal. Ini disebut dengan garis medan magnet. Nah, garis-garis gaya magnet ini sifatnya yang pertama, dia tidak pernah saling berpotongan. Ya, anak-anak ya, tidak pernah saling berpotongan. Kemudian dia keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan ya. Jadi dia keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Tempat dengan daerah garis gaya yang rapat memiliki kuat medan magnet yang kuat. Sedangkan tempat dengan garis gaya yang renggang memiliki kuat medan magnet yang lemah. Oke. Kita lanjutkan di sini, kemagnetan bumi, masih ingat ya, mengapa jarum kompas itu selalu menunjuk ke arah utara selatan. Nah, ini karena dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Jadi hal ini membuktikan jika bumi itu juga memiliki magnet, juga memiliki sifat kemagnetannya. Nah, medan magnet bumi, di mana sih tempat medan magnet bumi? Di kutub
Di kutub selatan geografi bumi itu terdapat kutub utara medan magnet bumi. Sedangkan di kutub utara geografi bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Jadi jarum kompas kutub utara itu ditarik oleh kutub selatan magnet bumi. Sedangkan jarum kompas selatan itu ditarik oleh kutub utara magnet bumi. Sudah paham ya ini ya, mengapa jarum kompas selalu menunjukkan ke arah utara selatan? Karena dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Nah, kita lanjutkan di sini. Ternyata jarum kompas itu tidak selalu tepat pada satu tempat. Jadi dia ada sudut penyimpangannya. Nah, sudut penyimpangan ini disebut dengan sudut deklinasi. Apa sih sudut deklinasi itu? Sudut deklinasi itu adalah penyimpangan jarum kompas terhadap arah utara selatan bumi. Nah, dan besar sudut ini berbeda di setiap tempatnya. Jadi arah utara selatan kompas dengan arah utara selatan bumi itu disebut dengan sudut deklinasi. Nah, kemudian apa sih sudut inklinasi itu? Nah, selain membentuk sudut terhadap utara selatan bumi, ternyata jarum kompas itu juga membentuk sudut terhadap arah horizontal. Nah, sudut ini disebut dengan sudut inklinasi, seperti pada gambar ya, anak-anak ya, itu disebut dengan sudut inklinasi. Kemudian kita lanjutkan ke induksi magnet. Nah, kita lanjutkan ke sini. Masih ingat ya, ini berbeda dengan yang tadi ketika ternyata medan listrik itu akan menghasilkan medan magnet. Nah, ini kebalikannya. Ternyata perubahan medan magnet itu akan menghasilkan arus listrik. Ini berbeda ya, kebalikannya. Di sini pada gambar kita lihat di sini, ini tidak ada sumber listriknya, Ada alat namanya galvanometer. Galvanometer itu apa, anak-anak? Galvanometer itu alat untuk mengetahui apakah dia ada arus atau tidak. Nah, otomatis ketika dia di sini tidak ada sumber arus listrik, harusnya jarum galvanometernya itu diam, betul, karena tidak ada arus listrik. Tetapi ketika di sini ada magnet, digerakkan masuk dan keluar. Ketika ada perubahan medan magnet, ternyata jarum galvanometernya itu menyimpang. Oh, berarti ada arus. Jadi bisa kita simpulkan perubahan medan magnet ini akan menghasilkan arus listrik. Apakah dia ketika diam di dalam akan menghasilkan arus listrik? Jawabannya tidak. Jadi arus listrik akan ada ketika ada perubahan atau gerakan. Kalau magnetnya itu hanya diam di dalam kumparan atau di dekat dengan kumparan, maka tidak akan ada arus induksi. Oke ya, anak-anak ya, kemarin sudah kita bahas, ini kita ulang saja. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi GGL induksi? Yang pertama, ada kuat magnet yang disimpan. Jadi semakin kuat medan magnet yang digunakan untuk yang ini tadi, semakin kuat magnet yang kita gunakan, maka dia akan semakin besar arus ikan. Yang kedua, semakin magnet itu digerakkan masuk dan keluar, jadi gerakannya itu semakin besar atau semakin cepat, maka arus induksi yang dihasilkan juga semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah jumlah lilitan pada kumparan. Semakin banyak jumlah lilitannya, maka dia akan semakin besar juga arus induksi yang dihasilkan. Kita lanjut ke transformator. Masih ingat ya trafo ya? Trafo itu alat yang digunakan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik. Hanya mengubah tegangan pada arus bolak-balik. Karena dia mengubah, maka trafo masih ingat ya, ada berapa anak-anak? Iya, betul sekali, ada 2. Ada trafo step up dan ada trafo step down. Trafo step up untuk menaikkan, trafo step down untuk menurunkan. Nah, masih ingat ciri-cirinya ya? Tidak perlu diulang kembali. Step up untuk menaikkan berarti sekundernya itu lebih banyak atau lebih besar daripada yang primer. Kita lanjutkan saja. Untuk persamaan trafo, masih ingat di sini VP dan VN. V itu tegangan dengan N jumlah lilitan itu sebanding. Maka kalau dia sebanding, jika primernya di atas, maka NP-nya juga di atas. Begitu juga sebaliknya dengan arus. Ya, kita lanjutkan untuk manfaat medan magnet bumi. Nah, jadi kehidupan makhluk hidup di bumi itu dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, yaitu memberikan arah migrasi, mencari mangsa, atau menghindari musuh.
Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalamnya itu terdapat magnet. Nah, fenomena seperti ini itu disebut dengan biomagnetik. Hewan-hewan apa saja masih ingat anak-anak? Iya. Yang pertama ada jadi hewan-hewan itu bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Ada beberapa jenis burung ya, ada burung elang, burung bangau. Nah, burung tersebut itu menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi yang memanfaatkan medan magnet bumi. Jadi pemanfaatannya yang pertama itu untuk migrasi burung. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati sebagai kurir di zaman dahulu ya. Itu untuk yang pertama adalah burung. Kemudian yang kedua adalah ikan salmon. Masih ingat ya, ini ikan salmonnya itu hidup di Samudra Atlantik anak-anak. Dia bermigrasi untuk berkembang biak. Nah, memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Jadi dari hasil penelitian, ikan salmon itu melewati sungai Fraser di Kanada, dapat kembali lagi ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Kenapa? Karena sungai Fraser itu memiliki medan magnet tertentu yang bisa dideteksi oleh ikan salmon. Kemudian yang ketiga adalah ada migrasi penyu. Penyu itu mulai bermigrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat dengan jalur migrasi sepanjang 12.900 km. Nah, waktu sekali migrasi itu sekitar 5-10 tahun. Penyu itu bermigrasi sendirian tanpa mengikuti penyu yang lain. Dilakukan untuk apa? Dilakukan untuk berkembang biak. Kemudian ada lagi yang keempat adalah lobster duri. Nah, lobster duri ini berdasarkan peneliti Kenneth Lehman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Nah, setiap kali medan magnet itu diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju ke arah kutub utara. Hasilnya, lobster duri itu mampu merasakan medan magnet bumi untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara, yaitu memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan terang di setiap akhir musim gugur. Kemudian yang terakhir adalah migrasi dalam tubuh bakteri. Bakteri magnetoktatik atau MTB merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai alat gerak. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Nah, di dalam tubuh bakteri ini terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom. Magnetosom itu terdiri dari magnetid dan greigit dan memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan magnet sintetik atau buatan manusia. Nah, itu anak-anak materi kita atau review kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk belajar untuk ulangan Senin depan. Apabila ada pertanyaan jangan sungkan untuk ditanyakan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.